ya Latif, dalam hati. Ini tetap fokus. Insya Allah ini tanpa membayangkan, tanpa ini cukup simpel. Nah itu cukup simpel. Dan ini kita diajarkan oleh gurunda kita, yaitu Ustadz Gus Soleh Pati ya. Gus Soleh Pati dulu ikut gemblengan di Jakarta sana ya. Nah itu la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Insya Allah ini yang diamalkan oleh Gus Soleh Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channelnya Kang Gopar. Pada malam hari ini suasananya silir-silir semeliwir, dingin-dingin empuk. Oke, malam hari ini kita akan belajar tata cara untuk membuka gerbang gaib. Adapun tata caranya kita langsung tanya dengan Kang Gopar. Oke saudara, kita langsung tanya sama Kang Gopar. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Kang, ini kan pada malam hari ini kita akan membuka gerbang gaib Kang ya? Iya, gerbang gaib. Tata caranya itu mulai bagaimana Kang? Nah insya Allah nanti langsung kita peragakan langsung tata cara untuk awal mula atau pemula membuka yang namanya dimensi lain atau pengaktifan cakra ajna yang ada di dalam diri kita. Nah itu, ini ilmunya cukup simpel kan, cukup simpel. Dan ini kebanyakan ilmu ini biasanya ini kalau untuk melihat alam gaib atau untuk melihat makhluk-makhluk gaib begitu, itu cukup dibacakan 3 kali langsung diusapkan di mata itu, insya Allah barang-barang yang tidak kasat mata itu kan bisa bermunculan atau kelihatan. Oke para sahabat ya, kita langsung saja praktek pengaktifan untuk pembukaan cakra jenang ya. Oke Kang, ini untuk metode awal ya, ini saya ijazahkan kepada jenengan semua. Yang pertama yang Anda lakukan itu pertama harus suci, suci dari hadas kecil hadas besar. Nah itu sebelum kita melakukan, diutamakan kita berwudu dulu kan begitu. Dan selesai itu kita berwasilah dulu kepada minta ridhonya Allah. Yang pertama li ridho ilahi ta'ala al-fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Langsung ila hadrati Syekh Abdul Qadir al-Jalani al-fatihah. Langsung ila hadrati man azazani al-fatihah. Ila hadrati sedulur papat kakang kawah adi hari-hari al-fatihah. Baru kita melakukan yang namanya pengamalan ilmu ini para sahabat. Monggo disimak baik-baik. Jangan ikutin saya itu untuk pengijazahan ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Al-Fatihah. Dan ini para sahabat, ini tata caranya ya. Apabila sampean mengamalkan ilmu ini cukup dibaca selesai sholat fardu tanpa puasa para sahabat. Selesai sholat fardu 21 kali. Nah selesai sholat, nah itu sampean baca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, baru baca la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Itu ditiupkan di tangan sebanyak 21 kali. Langsung diusapkan di mata ini. Insya Allah nanti mata ini bisa kasaf. Terus barang-barang gaib itu bisa kelihatan. Insya Allah begitu. Itu berkahnya atau karomahnya menghafalkan atau mewirid asma tersebut. Insya Allah. Nah ini langsung saya praktekkan. Satu contoh. Ini sampean di
tempat angker Kang ya. Di tempat angker sampean istilahnya begini dulu, jongkok dulu. Nah jongkok, baca syahadat amalannya ya, baca syahadat 3 kali, terus baca sholawat 3 kali, baca itu tiga kali. Nah selesai itu diusapkan di mata. Nah saman fokus aja di dalam hati, saman zikir ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Nah insya Allah dengan instan atau dengan saman tuh zikir tadi, dengan kefokusan itu, barang-barang gaib atau makhluk gaib yang ada di tempat tersebut itu akan muncul wujudnya kan. Insya Allah begitu kan. Insya Allah. Jadi ini metode sangat simpel, sangat recommended untuk cepat sekali Kang, untuk mempelajari yang namanya ilmu terawangan. Dan metode kedua, kalau belajar ilmu terawangan untuk menembus alam jin atau alam gaib, itu jangan di rumah para sahabat. Jangan di rumah. Kalau saran saya, cari tempat-tempat yang wingit atau tempat-tempat yang angker. Jadi sampai di situ langsung berkolaborasi, berkolaborasi di tempatnya langsung. Jadi langsung praktek. Itu loh. Selesai saman ritualkan, selesai sholat saman wirid terus, itu langsung praktek di tempat-tempat yang sudah terkenal angker atau banyak jinnya gitu. Wingit, tempat-tempat wingit gitu kan. Itu langsung praktek. Jadi belajar terawangan nggak cukup di rumah para sahabat. Gitu. Belajar ilmu gaib harus di tempat-tempat yang angker, biar cepat. Apa nggak bisa di dalam rumah? Bisa, tapi kurang akurat, ya. Akurat. Ya, uji nyali langsung Kang. Nah, uji nyali langsung. Kurang lebihnya begitu. Ini sangat simpel sekali. Jadi ketika sama di tempat lokasi, baca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, baca itu tadi. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Terus saat pejamkan ini diusapkan di mata, fokus baca ya Latif, ya Latif dalam hati. Ini tetap fokus. Insya Allah ini tanpa membayangkan, tanpa ini cukup simpel. Nah itu cukup simpel. Dan ini kita diajarkan oleh gurunda kita, yaitu Ustadz Gus Soleh Pati ya. Gus Soleh Pati dulu ikut gemblengan di Jakarta sana ya. Nah itu la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Insya Allah ini yang diamalkan oleh Gus Soleh Pati. Insya Allah sanadnya jelas. Insya Allah beliau juga pernah datang ke rumahnya kiai atau mondok mendapatkan ijazah ini. Ini sahih. Nah, insya Allah. Kalau bagi teman-teman yang ada di YouTube pengen mengamalkan, monggo diamalkan. Insya Allah Kang Gofar ridho. Ini instan, cepat, dan ini nggak cuma untuk jin saja Kang. Jadi pengamalan ini bukan untuk terawang jin, bukan itu saja. Jadi ini untuk melihat diri kita sendiri atau orang lain yang penuh masalah, penuh problem. Suatu contoh begini, ada orang tamu atau diri kita lah, megawe ini, kita bekerja ini salah, bekerja itu salah, bekerja apapun itu salah. Nah kita minta petunjuk sama Allah. Caranya bagaimana? Caranya itu tadi, baca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, baca la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Itu diusapkan seluruh tubuh, baru berdoa, ya Allah berilah petunjuk apa pekerjaan saya yang cocok. Nah itu. Atau melihat diri kita sendiri, kok kita megawe bekerja ini salah, itu salah, apa kesalahan saya, ya kan? Nah itu bisa dilihat dengan yang namanya itu tadi, ilmu terawangan. Ini bukan ilmu tebakan atau ilmu selapan, bukan. Ini kan ilmu terawangan, diterawang. Dan ini nggak cukup dilihat begini langsung begini diterawang, enggak. Ini perlu konsentrasi juga. Kita minta kepada Allah, bukan bim salah bim jadi gitu, enggak. Butuh tirakat juga. Tirakatnya bagaimana, riadonya bagaimana? Ya itu tadi, selesai sholat
baca 21 kali, selesai sholat baca 21 kali. Insya Allah batiniahnya kita dibuka sama Allah, cakra ajna ini dibuka sama Allah. Jadi fungsinya ilmu terawangan ini cukup simpel, cukup bagus diamalkan. Jadi untuk kerezekian juga bagus. Nah itu insya Allah. Dan yang poin yang ketiga, kalau ada orang yang mau menipu kan, itu kita sudah diperlihatkan dulu sama Allah. Sangke awase kita. Itu karena bagaimana? Pengamal la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa latiful khabir ini punya keistimewaan. IQ-nya cepat nyantol. Terus instingnya main. Ini adalah suatu karomah atau berkahnya mengamalkan ilmu kelatifan ini atau ilmu membuka yang namanya gerbang gaib. Mungkin itu saja Kang penjelasannya Kang. Nanti adapun penjelasan lainnya nanti di video-video berikutnya. Nah itu. Jadi kalau untuk kelanjutannya itu masih ada part selanjutnya nih Kang. Nah ini masih ada part selanjutnya. Kita langsung terjun langsung di tempat-tempat yang angker. Langsung nanti tak tunjukkan di situ penghuninya apa, wujudnya bagaimana, nanti saya terangkan. Gitu. Jadi jin itu macam-macam, ya, macam-macam. Jadi nggak saya terangkan di sini, nanti dikira gedabrus, ya. Kita langsung praktek. Praktek nanti kita akan mendatangi sumur tua Kang ya. Sumur tua yang terkenal ada yang namanya harta karun. Nah itu yang ada di daerah Buni-Buni sana. Insya Allah nanti saya sama Kang Dani insya Allah mau meluncur ke daerah Sidomakmur Kang ya. Sidomakmur itu terkenal yang namanya benda-benda keramat. Benda-benda keramat. Insya Allah kalau dia diambil mau ikut ya monggo kersa. Tapi biasanya itu Kang kalau semacam emas atau semacam benda-benda gaib gitu atau perhiasan dan lain-lain biasanya itu nggak ada yang gratis begitu. Nah itu lalu minta tumbal. Iya biasanya begitu. Jadi kalau dikasih ya alhamdulillah, tidak dikasih ya kita nggak mau ambil paksa, tidak mau. Masalah tirakatnya juga lama para sahabat, tirakat butuh ini dan butuh itu, dan juga ya butuh puasa, butuh zikir di daerah situ juga. Jadi tidak ada yang bim salah bim digebrak begini muncul emas batangan, tidak ada. Itu butuh tirakat. Insya Allah begitu Kang ya. Oke, mungkin begitu saja Kang. Monggo ditutup Kang. Oke para sahabat ya, yang mau ikut uji nyali langsung menerapkan atau mempelajari ijazah tadi, tunggu part selanjutnya. Oke, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.